Masih adakah peluang bagi Liverpool dan Chelsea mengejar Manchester City? Hingga tanggal 24 Januari 2002 ini, Chelsea masih memimpin klasemen dengan 57 poin dari 23 pertandingan. Liverpool menyusul meskipun punya satu beda pertandingan, 22 pertandingan dengan 48, berarti ada 9 selisih poin dengan City. Di tempat ketiga Chelsea dengan 47 poin, tapi sudah lumayan 24 kali. Selisihnya 10 dengan Manchester City. Pekan ini kita melihat City tertahan 1-1 di markas Southampton. Sebuah penampilan yang membuat kita mungkin berterima kasih. Jangan salah tangkap ya, berterima kasih kepada Southampton bahwa akan seru lagi nih pertarungan di papan atas. Kemudian Crystal Palace harus mengakui Liverpool 1-3 dengan ucapan-ucapan pelatih mereka Patrick Vieira yang kayaknya menahan emosi, menahan marah, tapi terucap bahwa wasit membunuh pertandingan, wasit sangat merugikan mereka, termasuk VAR. Setelah Diogo Jota diberikan penalti, meskipun menurut Patrick Vieira, Jota ya sangat cerdik, sangat pintar memainkan olahraga fisik ini, berbenturan ini dengan mengambil kesempatan membenturkan diri ke kiper. Lalu malam 23.30 hari Minggu, Chelsea unggul 2-0 atas Spurs. Lagi-lagi Ziyech dengan menarik perhatian ya. Setelah mencetak gol, biasa aja gitu ekspresinya. Catatan gue ada kepada City. Pertama, City belakangan kok agak susah nyetak gol banyak ya. Nah, catatan gua setelah mereka menang 6-3 lawan Leicester, kemudian mereka cuma menangnya 2 atau menang 1 gitu. Dan shot on goal, shot on target mereka tuh makin dikit. Bervariasi tapi kok makin dikit gitu. Catatan kita ya, waktu Desember tanggal 19 mereka mengalahkan City 4-0. Mengalahkan Norwich 4-0, City maksud saya, mengalahkan Norwich 4-0 dengan melepaskan 18 tembakan dan 7 on target. Lalu tanggal 26 Desember mereka mengalahkan Leicester City dengan skor 6-3. Leicester City dengan skor 6-3 mereka melepaskan 17 tembakan dan 9 on target. Lumayan kan, melepaskan 17 tembakan dan 9 on target. Lalu kalau mundur ke sini, hitung-hitungannya lawan Brentford mereka menang 1-0, tapi melepaskan 12 tembakan dan hanya 3 on target. Lalu mengalahkan Arsenal 2-1 di markas lawan. Berapa tembakan City? 15, tapi hanya 2 on target. Mengecilkan ya. Kalau lawan Leicester dia bisa melepaskan 17 dan 9 on target, tapi lawan Arsenal cuma 2 on target. Setelah Arsenal, mereka menang susah payah lawan Chelsea 1-0 dengan berapa tembakan? 11 tembakan dan hanya 6 on target. Naik turun sih. Tapi kan waktu lawan Arsenal 2, nih lawan Chelsea 6 on target. Nah, lawan Southampton mereka melepaskan lebih banyak tembakan, tapi kaget dengan gol cepatnya Southampton melepaskan 20 tembakan dan hanya 5 on target. Menangnya cuma 1-0, 2-1, 1-0, seri 1-1. Ini kan peluang, momentum bagi Liverpool. Nah, di pertandingan melawan Crystal Palace, kita mengambil judul begini. No Salah, no Mane, no problem. Boleh kan? Bahwa pertandingan babak pertama luar biasa, diakui oleh Patrick Vieira, mereka nggak bisa bergerak. Mereka mengatakan bahwa pemain Liverpool sangat pintar di babak pertama. Kalau gue catat hingga menit ke 33, Crystal Palace tidak melepaskan tembakan satupun. Sementara di kubu Liverpool 10 tembakan, 4 on target. Di menit ke-33. Barulah menit ke-39 terjadi peluang bagi Crystal Palace. Nah, di pertandingan kali ini, kalau kita ingat-ingat bagaimana peluang Crystal Palace itu banyak disebabkan oleh salah oper, termasuk Matip gitu ya, dan kawan. Ini diakui oleh Jurgen Klopp bahwa peluang dari lawan banyak disebabkan oleh kesalahan passing, kesalahan operan pemain Liverpool. Terlalu percaya diri,
Untung mereka punya kiper Alisson. Banyak banget yang bisa katakan peluang emas ya. Kalau kita catat, ini gue catat peluang emas dari Philipp Mateta menit ke-21 di tendangan di dalam kotak penalti diblok lagi oleh Alisson. Kemudian menit ke-39, ini catatan aja ya, peluang dari Michael Olise dalam kotak penalti gara-gara kesalahan Joel Matip itu dapat diselamatkan oleh Alisson. Alisson menjadi pahlawan, tapi permainan Liverpool benar-benar kita anggap babak pertama itu ya no salah, no mane, no problem. Di dalam setelah pertandingan, Jurgen Klopp memuji pemain-pemainnya, termasuk Ox, Chamberlain, termasuk Diogo Jota, bagaimana mereka bermain begitu baik. Tapi pertanyaan saya nih ya, pertanyaannya, melihat permainan kemarin ketika Minamino masuk juga, penting gak sih Minamino ini di Liverpool? Iya kan? Bak pertama kita melihat Liverpool menekan Crystal Palace seperti halnya, komparasinya seperti final pertama Piala AFF ketika Indonesia kalah dari Thailand. Bukan skornya tapi permainannya. Crystal Palace dibuat nggak berkutik, ditekan terus sama Liverpool hingga di daerah kotak penalti lawan pun Crystal Palace nggak berkutik keluar dari tekanan Liverpool. Tapi di babak kedua terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dan kita seperti melihat final kedua Indonesia lawan Thailand yang skornya 2-2. Nah, final kedua Piala AFF kemarin itu Indonesia-Thailand seperti diwakili oleh permainan Crystal Palace. Mereka keluar menekan dan berhasil melepaskan diri dari tekanan Liverpool dan mereka mendapatkan rewardnya lah gitu ya. Menit 54 mereka mendapatkan gol dari Edward dan ini sebuah catatan bagaimana Liverpool konsistensinya nggak bisa stabil. Ya oke, no salah, no money, no problem. Tapi di babak kedua ketika Crystal Palace melakukan perubahan yang sangat signifikan, Liverpool tertekan. Nah dalam catatan, dalam dalam wawancara di Mix Zone, Patrick Vieira memang nggak bisa melepaskan unek-uneknya ya, meskipun dia nahan-nahan, dia bilang dia takut salah ngomong, tapi ekspresi mukanya itu nggak bisa menahan kejengkelan kepada wasit. Meskipun di satu pihak dia memuji permainan Liverpool, tapi dia mengatakan luar biasa ini wasit merusak permainan dengan VAR yang begitu lama ngambil keputusan. Terus menurut dia ini olahraga body contact, ini olahraga penuh dengan benturan. Lebih bijaklah wasit melihat benturan-benturan itu. Apakah yang benturan terjadi karena perebutan, apa pemain yang membenturkan diri kepada lawan dalam kotak penalti. Tapi Patrick Vieira memuji alur permainan pergerakan bola cepat dari Liverpool. Ya harus kita akui ya, main di kiri, main di kanan, pindah cepat, dan itu membingungkan para pemain Crystal Palace untuk membangun koordinasi pertahanan. Ini diakui oleh Patrick Vieira, meskipun ujung-ujungnya kepada Sky Sports dia wawancara gitu, kepada TV Premier League dia ngomong gitu, wasit membunuh Crystal Palace hari ini. Lompat ke Chelsea dengan selisih 10 poin dari Man City. Permainan mereka kemarin oke lah. Lagi-lagi kita dibuat menunggu kapan Lukaku mencetak gol di Premier League gitu ya, dengan banyak peluang. Mereka cukup banyak tendangan balik badan Lukaku seperti biasa, tapi kalau kita lihat Chelsea yang naik turun gini, kemenangan atas Spurs rasanya bisa membuat mereka lebih stabil dengan permainan formasi yang ya gitu ya, kadang main 3, kadang 4 gitu. Terus waktu lihat Malang Sarr jatuh dengan engkel kakinya gitu, aduh gue bilang waduh kacau nih, ngeri. Tapi hebat bisa bangkit lagi. Tadinya kita pikir ini bakal kopletok parah tuh back kiri Chelsea. Lalu kita lihat ya, gue mau kasih lihat peluang ke depan ini selama Februari. Jadwalnya mungkin masih naik turun karena Liverpool masih punya pertandingan yang belum ditentukan tanggalnya. Liverpool melawan Arsenal, melawan Leeds United. Lalu Chelsea juga punya 2 pertandingan yang belum ditentukan tanggalnya.
Chelsea Leicester dan Chelsea Arsenal, karena Chelsea harus tampil di Piala Dunia Klub, Chelsea dan Liverpool harus main di final Piala Liga Carabao Cup. Nah, lihat jadwalnya, gue bacakan di sini. Manchester City, kita lihat dulu, Manchester City di bulan Februari itu akan bertanding 6 kali jadwalnya. Setelah FA Cup besok ini, awal Februari, Manchester City lawan Fulham, lalu City ketemu Brentford dan Norwich di Premier League, lalu mereka tampil di Liga Champions menghadapi Sporting Lisbon, balik 2 pertandingan Premier League melawan Spurs dan Everton. Lalu Liverpool awal Februari mereka menghadapi FA Cup Cardiff City di FA Cup, lalu 2 pertandingan Premier League, ini bukan pertandingan yang mudah juga, lawan Leicester City dan lawan Burnley. Lalu mereka berlaga ke Liga Champions ke markas Inter Milan di pertengahan Februari. Setelah itu ada 2 pertandingan Premier League menunggu mereka, Norwich City dan Arsenal, yang mungkin akan ditunda. Ini lihat lagi tanggalnya. Tapi kalau nggak ada Arsenal, tanggal 27 mereka bermain final Piala Liga lawan Chelsea kan. Seperti halnya Liverpool, Chelsea pun akan tanggal 27 itu kemungkinan laga lawan Leicester tadi yang gue bilang, lawan Leicester akan ditunda karena ada final Piala Liga tanggal 27. Tapi sebelumnya di awal Februari mereka bertanding FA Cup menghadapi Plymouth Argyle. Oke lah, bisalah Chelsea. Kemudian mereka ini yang gue tunggu, mereka akan menghadapi bertandang ke Arab sana, ke Abu Dhabi, semifinal Piala Dunia Klub, FIFA Club World Cup. Dan kalau mereka masuk final, tandingnya 12 Februari. Jadi 9 Februari, 12 Februari waktu sana ya. Kemudian ada, kalau tanggal 12 Februari mereka masuk final, berarti Chelsea lawan Arsenal akan ditunda. Mereka baru tanding lagi tanggal 19 Crystal Palace, di markas Crystal Palace. Kemudian terbang menjamu Lille di Liga Champions pertengahan Februari, baru main lagi di Premier League tanggal 27 itu main lagi di final Piala Liga. Jadi Chelsea agak capek ya, terbang ke Abu Dhabi, main Liga Champions, terus final. Jadi tekanannya itu nggak gampang tuh, beda tuh. Lawan yang dihadapi karakternya sangat berbeda dan tactical game yang dibutuhkan Chelsea sangat berbeda. Apakah ini akan mengganggu usaha Chelsea mengejar Liverpool dan mengejar City yang berbeda 10 poin, Chelsea dan City, meskipun Chelsea sudah melakoni 24 pertandingan sementara Man City 23, Liverpool 22. Menurut kalian, apakah hanya Chelsea dan Liverpool yang mengganggu City? Bagaimana dengan MU yang menang ujung-ujung menit di lawan West Ham dengan tik-tak permainan 4 penyerang mereka, offside sudahlah, udah gol. Tapi apakah hanya 2 ini, Liverpool dan Chelsea? Menurut kalian siapa yang akan mengganggu City? Apakah performa City yang mulai menurun daya ledaknya dari akhir tahun lalu sampai akhir Januari ini, menangnya cuma 1, menangnya 2-1 gitu, dan bisa seri 1-1. Apakah ini peluang bagi Liverpool setelah nanti Piala Afrika selesai, full tim kejar-kejaran ini Februari yang sangat padat karena ada Liga Champions, karena jadwal Piala FA, belum lagi Chelsea yang diganggu Piala Dunia Klub. Segitu diskusi kita di What with West kali ini, menyorot situasi papan atas Premier League hingga akhir Januari tanggal 24 Januari 2022 ini. Menarik sekali kalau kita lihat akan siapa yang terselip, siapa yang melaju terus dengan situasi tidak mudah, pemain tidak semuanya fit, ada yang belum balik dari Piala Afrika, ada jadwal yang begitu padat di hadapan. Sampai ketemu ya di pembahasan topik-topik menarik lainnya di What with West, kita mengulik yang unik dengan asyik. Salam bola untuk kebaikan.